Semangat pagi. Kita sampai di bab 9. Bab 9 dengan topik mencegah pertengkaran. Dari buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, karya John Gray. Saya akan membacakan halaman per halaman, tetapi bab ini akan menjadi bab yang cukup panjang. Selamat mendengarkan. Bab 9 mencegah pertengkaran. Salah satu tantangan paling sulit dalam hubungan-hubungan cinta kita adalah menghadapi perbedaan dan perselisihan. Seringkali jika pasangan-pasangan tidak sependapat, pembicaraan dapat berubah menjadi pertengkaran, kemudian menjadi pertempuran. Tiba-tiba mereka berhenti bicara dengan penuh cinta dan secara otomatis mulai saling melukai hati, menyalahkan, mengeluh, menuduh, menuntut, membenci, dan mencurigai. Pria dan wanita yang bertengkar dengan cara ini bukan saja saling melukai perasaan, tapi juga melukai hubungan mereka. Sebagaimana komunikasi merupakan unsur yang paling penting dalam suatu hubungan, pertengkaran dapat merupakan unsur paling merusak. Sebab semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, semakin mudah kita melukai atau dilukai. Demi tujuan praktis, saya sangat menyarankan agar pasangan-pasangan tidak bertengkar. Dua orang yang tidak terlibat secara seksual jauh lebih mudah menjaga jarak dan bersikap objektif sewaktu bertengkar atau berdebat. Tapi bila pasangan yang terlibat secara emosional dan terutama secara seksual bertengkar, segalanya bisa dengan mudah diartikan sebagai serangan pribadi. Pedoman dasar, jangan pernah bertengkar. Bicarakanlah pro dan kontra segala sesuatu. Rundingkan apa yang Anda kehendaki, tapi jangan bertengkar. Anda bisa bersikap jujur, terbuka, dan bahkan mengungkapkan perasaan-perasaan negatif tanpa perlu berselisih atau bertengkar. Ada pasangan yang bertengkar sepanjang waktu dan lama-kelamaan cinta mereka mati. Ada pula pasangan yang menekan perasaan-perasaan mereka yang sesungguhnya untuk mencegah perselisihan dan pertengkaran. Karena terbiasa menekan perasaan, mereka juga kehilangan kontak dengan perasaan-perasaan cinta. Pasangan yang satu menjalankan perang terbuka, sedangkan pasangan lainnya menjalankan perang dingin. Yang terbaik adalah menemukan keseimbangan antara dua ekstrem itu, dengan mengingat bahwa kita berasal dari planet yang berbeda dan dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan berkomunikasi yang baik, kita bisa menghindari pertengkaran tanpa menekan perasaan-perasaan negatif dan ide-ide serta hasrat-hasrat yang bertentangan. Apa yang terjadi kalau kita bertengkar? Tanpa memahami bahwa wanita dan pria berbeda, kita dapat terjebak pertengkaran yang bukan saja menyakitkan pasangan kita, tapi juga diri kita sendiri. Rahasia mencegah pertengkaran adalah komunikasi yang penuh cinta dan rasa hormat. Pertikaian dan ketidaksesuaian tidaklah semenyakitkan cara-cara yang kita gunakan untuk menyampaikannya. Idealnya, perdebatan tidak harus menyakitkan hati. Perdebatan dapat berupa percakapan menarik yang mengungkapkan perbedaan-perbedaan dan ketidakcocokan kita. Mau tak mau, semua pasangan akan menghadapi perbedaan dan ketidakcocokan sekali waktu. Tapi umumnya kebanyakan pasangan mulai bertengkar mengenai suatu hal dan tak lama kemudian mengenai cara mereka bertengkar. Tanpa sadar,
Mereka mulai saling menyakiti, perdebatan yang tak merugikan, yang dengan mudah dapat diselesaikan dengan menerima perbedaan dan saling pengertian berkobar jadi pertempuran. Mereka menolak menerima atau mengerti isi sudut pandang pasangannya karena cara pendekatan yang mereka gunakan. Untuk menguraikan perdebatan, kita perlu merenggangkan atau memperluas sudut pandang kita sehingga mencakup dan memuat sudut pandang yang lain. Untuk melakukan hal ini, kita perlu merasa dihargai dan dihormati. Bila pasangan kita tidak bersikap penuh cinta, harga diri kita dapat terluka karena mengambil alih sudut pandang mereka. Kebanyakan pasangan mulai bertengkar mengenai suatu hal dan tak lama kemudian mereka berbantah mengenai cara mereka bertengkar. Semakin dekat kita dengan seseorang, semakin sulit mendengarkan sudut pandang mereka secara objektif tanpa bereaksi terhadap perasaan-perasaan negatif mereka. Agar kita tidak merasa pantas menerima pelecehan atau penolakan, muncul pertahanan-pertahanan otomatis untuk menolak sudut pandang mereka. Meski seandainya kita sependapat dengan sudut pandang mereka, kita tetap keras kepala dan bertengkar dengan mereka. Mengapa pertengkaran itu menyakitkan? Bukan apa yang kita katakan yang menyakitkan, melainkan bagaimana kita mengatakannya. Jika pria merasa ditantang, perhatiannya terpusat pada sikap merasa dirinya benar dan ia lupa bersikap menyayangi. Secara otomatis, kemampuannya berkomunikasi dengan nada meyakinkan, penuh hormat, dan penuh cinta akan menurun. Ia tidak sadar betapa tidak bersahabat suaranya atau betapa pedihnya ini bagi pasangannya. Pada saat-saat itu, perdebatan sederhana dapat kedengaran seperti serangan bagi wanita. Permintaan berubah menjadi perintah. Tentu saja wanita tidak menerima pendekatan yang tidak sahabat ini, meski mungkin ia mau menerima ucapan pria itu. Pria bisa tanpa sadar melukai hati pasangannya dengan berbicara dengan cara yang tidak berperasaan. Kemudian menjelaskan mengapa pasangannya tak boleh marah. Secara keliru, pria menganggap wanita menolak isi sudut pandangannya. Padahal cara penyampaiannya yang tidak bersahabat itulah yang membuat pasangannya marah. Karena tidak memahami reaksi si wanita, pria lebih mementingkan memberi penjelasan mengenai manfaat ucapannya, bukan membetulkan caranya mengatakannya. Pria tidak mempunyai bayangan bahwa dialah yang menyulut pertengkaran. Ia berpikir wanitalah yang mendebatnya. Pria membela sudut pandangnya, sementara wanita membela dirinya dari ungkapan-ungkapan tajam pria yang melukai hatinya. Jika pria mengabaikan perasaan-perasaan sakit hati si wanita, berarti ia tidak menghargai perasaan-perasaan itu dan meningkatkan kepedihan hati si wanita. Sulit bagi pria untuk memahami sakit hati ini, sebab ia sendiri tidak begitu mudah terluka oleh komentar-komentar maupun nada tidak bersahabat. Akibatnya, pria barangkali tidak sadar betapa ia menyakiti pasangannya dan dengan demikian menimbulkan perlawanannya. Demikian juga kaum wanita tidak menyadari betapa mereka dapat menyakiti kaum pria. Berbeda dengan pria, jika wanita merasa ditantang, nada bicaranya otomatis jadi semakin curiga dan menolak. Jenis penolakan ini lebih menyakitkan bagi pria, terutama
jika ia terlibat secara emosional. Wanita memulai dan mengobarkan pertengkaran dengan terlebih dahulu menyampaikan perasaan-perasaan negatif mengenai tingkah laku pasangan mereka. Kemudian, dengan memberikan nasihat yang tidak diminta. Jika wanita lupa mengimbangi perasaan-perasaan negatifnya dengan sikap mempercayai dan menerima, si pria akan menanggapi secara negatif dan si wanita akan bingung. Sekali lagi, wanita itu tidak menyadari betapa menyakitkan sikap curiganya tersebut kepada si pria. Untuk mencegah pertengkaran, kita harus ingat bahwa pasangan kita bukan keberatan pada apa yang kita katakan, melainkan terhadap cara kita mengatakannya. Dibutuhkan dua orang untuk bertengkar, tapi hanya perlu satu orang untuk menghentikan pertengkaran. Cara terbaik menghentikan pertengkaran adalah dengan menghentikannya sewaktu baru mulai. Belajarlah merasakan apakah perdebatan sudah berubah menjadi sebuah pertengkaran. Berhentilah berbicara dan beristirahatlah. Renungkanlah mengenai cara Anda mendekati pasangan Anda. Cobalah memahami bagaimana Anda tidak memberi mereka apa yang mereka butuhkan. Setelah beberapa waktu, kembalilah dan bicarakanlah lagi. Tapi dengan cara yang penuh cinta dan rasa hormat. Waktu jeda memungkinkan kita untuk mendinginkan kepala, menyembuhkan luka-luka, dan memusatkan diri kita sendiri sebelum berusaha untuk berkomunikasi lagi. 4 hal untuk mencegah sakit hati. Pada dasarnya, ada 4 sikap yang diambil orang agar tidak terluka dalam pertengkaran, yakni melawan, lari, berbohong, dan menyerah. Masing-masing sikap ini menawarkan keuntungan jangka pendek, tapi dalam jangka panjang semuanya tidak produktif. Marilah kita membahas masing-masing sikap ini. 1. Melawan. Sikap ini jelas berasal dari Mars. Jika percakapan menjadi tidak bersahabat dan tidak mendukung, orang-orang tertentu secara naluriah mulai melawan. Mereka segera beralih ke sifat ofensif. Semboyan mereka adalah pertahanan yang baik adalah serbuan yang hebat. Mereka menyerang dengan menyalahkan, menghakimi, mengecam, dan membuat pasangan mereka tampak keliru. Mereka cenderung berteriak dan marah besar. Motif batin mereka adalah menakut-nakuti pasangan mereka supaya mencintai dan mendukung mereka. Jika pasangannya mundur, mereka menganggap mereka telah menang, tapi sebetulnya mereka kalah. Intimidasi senantiasa memperlemah kepercayaan dalam suatu hubungan. Memaksakan kehendak untuk memperoleh apa yang dikehendaki dengan membuat orang-orang lain tampak keliru sudah pasti akan menggagalkan sebuah hubungan. Pasangan yang sering bertengkar lambat laun akan kehilangan kemampuan untuk membuka diri dan lebih berperasaan halus. Wanita melindungi diri dan pria menutup rapat-rapat serta berhenti menyayangi pula. Lambat laun mereka kehilangan kemesraan apapun yang mereka miliki pada awalnya. 2. Lari. Sikap ini juga datang dari Mars. Untuk mencegah konfrontasi, orang-orang Mars mundur ke gua-gua mereka dan tak pernah muncul. Ini mirip perang dingin. Mereka tidak mau berbicara dan tak ada yang diselesaikan. Sikap pasif-agresif ini tidak sama dengan beristirahat sejenak. Dan kemudian kembali untuk berbicara dan memecahkan masalah dengan cara yang lebih penuh kasih sayang. Orang-orang Mars ini takut berkonfrontasi dan lebih suka bersembunyi, tak mau membicarakan yang dapat menimbulkan pertengkaran. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati dalam menjalin hubungan. Kaum wanita sering mengeluh bahwa mereka harus sangat hati-hati, tapi kaum pria pun demikian.
Tindakan ini begitu dalam tertanam dalam diri pria, sehingga mereka bahkan tidak menyadari betapa sering mereka melakukannya. Daripada bertengkar, pasangan-pasangan tertentu lebih suka mendiamkan perselisihan paham mereka. Mereka mencoba memperoleh apa yang mereka kehendaki dengan cara menghukum pasangan dengan menahan cinta. Mereka tidak langsung melukai pasangan mereka seperti para serdadu. Sebagai gantinya, mereka melukai secara tak langsung dengan perlahan-lahan merampas cinta yang layak mereka terima. Dengan menahan cinta, pasangan kita tentu makin mengurangi apa yang akan diberikan kepada kita. Keuntungan jangka pendeknya adalah damai dan keselarasan. Tapi apabila masalah-masalahnya tidak dibicarakan dan perasaan-perasaan tidak didengarkan, kebencian akan menumpuk. Dalam jangka panjang, mereka kehilangan kontak dengan perasaan, cinta, dan penuh gairah yang dulu mendekatkan mereka. Biasanya, mereka melarikan diri dengan banyak bekerja, makan terlalu banyak, atau kecanduan-kecanduan lain untuk mematikan perasaan-perasaan yang menyakitkan yang tak dapat mereka pecahkan. 3. Berbohong. Sikap ini berasal dari Venus. Agar tidak terluka dalam pertarungan, orang ini berpura-pura tidak ada masalah. Ia pura-pura tersenyum, tampak sangat menyenangkan dan bahagia. Tapi lama-kelamaan, para wanita ini jadi makin membenci. Mereka senantiasa memberi kepada pasangannya, tapi tak pernah memperoleh imbalan. Kebencian ini menghambat ungkapan cinta secara alami. Mereka takut bersikap jujur mengenai perasaan-perasaan mereka. Maka mereka mencoba membuat segalanya beres, oke, dan baik-baik saja. Kaum pria biasa menggunakan ungkapan-ungkapan ini, tapi bagi mereka artinya sama sekali lain. Bagi pria, ungkapan itu berarti ini boleh-boleh saja sebab aku bisa menghadapi sendirian. Atau tak apa, aku tahu apa yang harus kulakukan. Atau tenang saja, aku yang menanganinya dan aku tidak membutuhkan bantuan apapun. Berbeda dengan pria, apabila wanita menggunakan ungkapan-ungkapan ini merupakan isyarat bahwa ia mencoba menghindari suatu pertengkaran atau perselisihan. Agar tidak timbul pertengkaran, wanita kadang-kadang membohongi dirinya sendiri. Yakin bahwa segalanya oke, baik-baik saja, dan tidak apa-apa. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Ia mengorbankan atau menyangkal keinginan-keinginan, perasaan-perasaan, dan kebutuhan-kebutuhannya untuk mencegah kemungkinan bertengkar. 4. Menyerah. Sikap ini juga berasal dari Venus. Daripada bertengkar, orang ini menyerah. Mereka akan mengaku salah dan memikul tanggung jawab terhadap apa saja yang membuat marah pasangan mereka. Dalam jangka pendek, mereka tampaknya menciptakan hubungan yang amat mendukung dan penuh cinta. Tapi akhirnya, mereka kehilangan diri sendiri. Seorang pria pernah mengeluh kepada saya mengenai istrinya. Katanya, saya sangat mencintainya. Dia memberikan segala yang saya inginkan. Satu-satunya keluhan saya adalah dia tidak bahagia. Selama 20 tahun istrinya menyangkal dirinya sendiri demi suaminya. Mereka tak pernah bertengkar. Apabila ditanya mengenai hubungannya, ia akan menjawab, hubungan kami baik sekali. Suami saya penuh cinta. Satu-satunya masalah kami adalah saya. Saya tertekan entah mengapa. Ia tertekan karena ia telah menyangkal diri sendiri dengan bersikap menyenangkan selama 20 tahun. Untuk menyenangkan pasangan mereka, orang-orang ini secara naluriah merasakan keinginan-keinginan pasangan mereka dan kemudian menyesuaikan diri mereka sendiri agar menyenangkan. Akhirnya mereka benci karena menyerahkan diri sendiri demi cinta. Setiap bentuk penolakan sangat menyakitkan sebab mereka
telah menolak diri sendiri dengan begitu hebat. Mereka berusaha menghindari penolakan dengan cara apapun dan ingin dicintai oleh semua orang. Dalam proses ini, mereka mengorbankan keberadaan mereka. Mungkin Anda pun mengambil salah satu sikap di atas atau beberapa sikap sekaligus. Orang umumnya bergerak dari satu sikap ke sikap yang lain. Semua strategi di atas bertujuan untuk melindungi diri kita sendiri agar jangan terluka. Sayangnya, strategi itu tidak berhasil. Yang berhasil adalah mengenali pertengkaran dan berhenti. Luangkan waktu untuk meredakan ketegangan, kemudian datang kembali dan bicara kembali. Berlatihlah komunikasi dengan pengertian serta rasa hormat yang lebih besar terhadap lawan jenis. Lambat laun, Anda akan belajar mencegah pertengkaran dan perdebatan. Lambat laun, Anda akan belajar mencegah pertengkaran dan perdebatan. Mengapa bertengkar? Pria dan wanita lazimnya bertengkar mengenai uang, seks, keputusan, jadwal, nilai-nilai, mendidik anak, dan tanggung jawab rumah tangga. Tapi pembicaraan dan perundingan-perundingan ini bisa berubah jadi pertengkaran yang menyakitkan karena satu alasan, kita tidak merasa dicintai. Perasaan sakit muncul karena merasa tidak dicintai, dan orang yang mengalami sakit hati sulit untuk bersikap mencintai. Karena wanita tidak berasal dari Mars, mereka tidak secara naluriah menyadari apa yang dibutuhkan pria agar berhasil mengatasi perselisihan. Gagasan, perasaan, dan keinginan-keinginan yang bertentangan merupakan tantangan sulit bagi pria. Semakin dekat ia dengan seorang wanita, semakin sulit baginya mengatasi perbedaan-perbedaan dan perselisihan. Jika si wanita tidak menyukai apa yang dilakukannya, si pria cenderung menganggapnya sebagai serangan yang amat pribadi dan merasa wanita itu tidak menyukainya. Pria dapat mengatasi perbedaan dan perselisihan dengan sangat baik jika kebutuhan-kebutuhan emosinya terpuaskan. Bila ia tidak mendapatkan cinta yang dibutuhkannya, ia menjadi defensif dan sisi-sisi gelapnya mulai bermunculan. Secara naluriah, ia menghunus pedangnya. Dari luar, tampaknya ia memperdebatkan masalah tersebut, uang, tanggung jawab, dan seterusnya. Tapi alasan sebenarnya ia menghunus pedangnya adalah karena ia merasa tidak dicintai. Jika pria bertengkar mengenai uang, jadwal, anak-anak, atau masalah lain, secara diam-diam, barangkali ia memperdebatkan salah satu dari alasan berikut. Alasan rahasia mengapa pria bertengkar. Alasan tersembunyi mengapa pria bertengkar dan yang dibutuhkan pria agar tidak bertengkar. 1. Aku tak senang kalau dia marah karena hal-hal sepele yang kulakukan atau tidak kulakukan. Aku jadi merasa dikecam, ditolak, dan tidak diterima. Mestinya, pria harus merasa diterima sebagaimana adanya. Sebaliknya, ia merasa si wanita sedang berupaya memperbaikinya. 2. Aku tak suka kalau dia mulai mengatakan bagaimana aku harus mengerjakan ini itu. Aku tidak merasa dikagumi. Aku jadi merasa diperlakukan seperti anak kecil. Mestinya, pria merasa perlu dikagumi. Sebaliknya, ia merasa diremehkan. 3. Aku tak suka kalau dia menyalahkanku atas ketidakbahagiaannya. Aku tidak merasa terdorong hatinya untuk menjadi pahlawannya yang
mengenakan ketopong berkilauan. Mestinya, pria perlu merasa mendapat dorongan. Sebaliknya, ia merasa ingin menyerah. 4. Aku tak suka kalau dia mengeluh mengenai apa-apa saja yang telah dilakukannya, atau betapa dia merasa tidak dihargai. Aku merasa tidak dihargai atas segala yang telah kulakukan baginya. Mestinya, pria perlu merasa dihargai. Sebaliknya, ia merasa disalahkan, tidak diterima, dan tak berdaya. 5. Aku tak senang dia risau mengenai segala sesuatu yang mungkin terjadi. Aku tidak merasa dipercaya. Mestinya, ia harus merasa dipercaya dan dihargai karena sumbangannya terhadap keamanan pasangannya. Sebaliknya, ia merasa bertanggung jawab karena kecemasan pasangannya. 6. Aku tak suka dia mengharapkan aku melakukan ini itu atau berbicara saat dia menghendaki aku berbicara. Aku jadi tidak merasa diterima atau dihormati. Mestinya, ia merasa perlu diterima apa adanya, tapi ia justru merasa dikuasai atau ditekan untuk berbicara. Dengan demikian, ia tidak mau mengatakan apa-apa. Ia merasa tak pernah bisa memuaskan pasangannya. 7. Aku tak suka kalau dia merasa terluka oleh ucapanku. Aku jadi merasa dicurigai, tidak dipahami, dan disingkirkan. Mestinya, pria merasa perlu diterima dan dipercayai, tapi ia malah merasa ditolak dan tidak diampuni. 8. Aku tak suka diharapkan dapat membaca pikirannya. Aku tak bisa melakukannya. Aku jadi merasa tidak enak atau tidak becus. Mestinya, ia perlu merasa disetujui dan diterima, tapi ia malah merasa gagal. Memuaskan kebutuhan-kebutuhan emosional primer pria akan melenyapkan kecenderungannya untuk menyulut pertengkaran yang menyakitkan hati. Secara otomatis, ia akan mampu mendengarkan dan berbicara dengan rasa hormat, pengertian, dan perhatian jauh lebih besar. Dengan cara ini, pertengkaran, perbedaan pendapat, dan perasaan-perasaan negatif dapat diselesaikan melalui pembicaraan, perundingan, dan kompromi tanpa berkobar menjadi pertengkaran yang menyakitkan hati. Kaum wanita juga mempunyai andil pada pertengkaran-pertengkaran yang menyakitkan, tapi karena alasan-alasan berbeda. Di permukaan ia tampaknya bertengkar mengenai uang, tanggung jawab, atau masalah lain. Tapi diam-diam di lubuk hatinya ia melawan pasangannya karena sejumlah alasan-alasan berikut ini. Alasan-alasan rahasia mengapa wanita bertengkar. Alasan tersembunyi mengapa wanita bertengkar. Mestinya yang diperlukan wanita agar tidak bertengkar. 1. Kalau suamiku meremehkan perasaan-perasaan dan permintaanku, aku jadi merasa ditolak dan tidak penting. Mestinya ia perlu merasa dibenarkan dan disayangi. Sebagai gantinya, ia merasa dihakimi dan diabaikan. 2. Aku tak suka kalau dia lupa melakukan hal-hal yang kuminta. Kemudian, aku kedengarannya seperti merengek-rengek. Aku rasanya seperti mengemis-kemis dukungannya. Mestinya, ia perlu merasa dihormati dan diingat. Sebaliknya, ia merasa dilupakan dan ditaruh di bagian paling bawah pada daftar prioritas pria. 3. Aku tak suka dia menyalahkanku kalau aku marah. Sepertinya aku harus sempurna untuk dapat dicintai. Aku tidak sempurna. Mestinya, ia ingin pria memahami mengapa ia kecewa. Ia perlu yakin bahwa dirinya masih dicintai dan tidak perlu sempurna. Sebaliknya, ia malah merasa tidak aman untuk menjadi dirinya sendiri. 4. Aku tak suka kalau
dia meninggikan suaranya atau membuat daftar mengapa dia benar. Aku jadi merasa keliru dan dia tak peduli mengenai sudut pandangku. Mestinya, ia perlu merasa dimengerti dan dihormati. Sebaliknya, ia merasa tidak didengarkan, dipaksa-paksa, dan ditekan. 5. Aku tak suka sikapnya yang meremehkan. Kalau aku mengajukan pertanyaan mengenai keputusan-keputusan yang harus kita buat, aku merasa seperti beban atau bahwa aku menghabiskan waktunya. Mestinya, ia perlu merasa bahwa pria memperhatikan perasaan-perasaannya dan menghormati kebutuhannya untuk mengumpulkan keterangan. Sebaliknya, ia merasa tidak dihormati dan tidak dihargai. 6. Aku tak suka kalau dia tidak menanggapi pertanyaan atau komentar-komentarku. Aku jadi merasa tidak ada. Mestinya, ia perlu diyakinkan bahwa si pria sedang mendengarkan dan memperhatikan, tapi ia malah merasa diabaikan atau dihakimi. 7. Aku tak suka kalau dia menjelaskan mengapa aku seharusnya tidak sakit hati, risau, atau marah, atau entah apa lagi. Aku merasa diremehkan dan tidak didukung. Mestinya, ia perlu merasa dibenarkan dan dimengerti. Sebaliknya, ia merasa tidak didukung, tidak disayang, dan dibenci. 8. Aku tak suka dia mengharapkan aku untuk lebih menjaga jarak. Aku merasa sepertinya punya perasaan merupakan sikap yang salah atau lemah. Mestinya, ia perlu merasa dihormati dan disayangi, terutama saat ia sedang menyampaikan perasaan-perasaannya. Sebaliknya, ia merasa tidak aman dan tidak dilindungi. Meskipun semua perasaan menyakitkan dan kebutuhan ini diakui keberadaannya, hal-hal itu umumnya tidak dipecahkan dan disampaikan secara langsung, tapi dibiarkan menumpuk di dalam hati, lalu meledak selama pertengkaran. Kadang-kadang hal-hal itu ditangani secara langsung, tapi biasanya muncul dan diungkapkan melalui ekspresi wajah, sikap tubuh, dan nada suara. Pria dan wanita perlu memahami dan bekerja sama dengan kepekaan-kepekaan khusus mereka, bukan membencinya. Masalah sebenarnya dapat dibahas dengan berusaha berkomunikasi dengan cara yang memuaskan kebutuhan-kebutuhan emosional pasangan Anda. Dengan demikian, perbantahan dapat menjadi pembicaraan yang saling mendukung, yang diperlukan untuk menguraikan dan merundingkan perbedaan-perbedaan dan ketidakcocokan. Anatomi pertengkaran. Pertengkaran yang menyakitkan umumnya memiliki anatomi dasar. Anda dapat melihat dalam contoh berikut. Istri saya dan saya pergi berdamai wisata. Setelah makan-makan, semuanya baik-baik saja. Sampai saya mulai berbicara mengenai kemungkinan melakukan investasi. Tiba-tiba ia khawatir saya akan menanam sebagian tabungan kami dalam saham yang agresif. Dari sudut pandang saya cuma mempertimbangkannya. Tapi menurut istri saya merencanakannya tanpa mempertimbangkan sudut pandangnya. Ia jadi marah. Saya pun marah padanya karena ia marah pada saya dan kami bertengkar. Saya pikir ia tidak setuju dengan keinginan investasi saya dan menyangkal keabsahannya. Namun pertengkaran itu disulut oleh amarah saya karena ia kecewa dengan saya. Ia berkata bahwa saham-saham yang agresif itu terlalu riskan. Tapi sesungguhnya ia marah karena saya mau mempertimbangkan investasi itu tanpa menjajaki gagasan-gagasannya mengenai hal tersebut. Selain itu, ia marah karena saya tidak menghormati haknya untuk kecewa. Akhirnya saya sangat marah, sehingga ia meminta maaf pada saya karena salah paham dan mencurigai saya, dan pertengkaran pun reda. Kelak, setelah kami berbaikan, ia mengajukan pertanyaan ini. Katanya, seringkali saat kita bertengkar,
Sepertinya aku marah mengenai suatu hal, lalu kau marah karena aku marah. Kemudian, aku harus minta maaf karena membuatmu marah. Entah bagaimana, aku merasa ada yang kurang. Terkadang, aku ingin kau mengatakan kepadaku, kau menyesal karena membuatku marah. Saya langsung melihat logika sudut pandangnya. Menantikan permintaan maaf darinya sebenarnya agak tidak adil, terutama karena saya yang lebih dulu membuatnya marah. Pemahaman baru ini mengubah hubungan kami. Sewaktu pengalaman ini saya sampaikan pada seminar-seminar saya temukan ribuan kaum wanita yang mempunyai pengalaman yang sama dengan istri saya. Satu lagi, pola pria wanita yang lazim. Mari kita tinjau pola dasarnya. Pola dasarnya. 1. Wanita mengungkapkan perasaan-perasaan kecewanya mengenai XYZ. 2. Pria menjelaskan mengapa si wanita seharusnya tidak marah mengenai XYZ. 3. Wanita merasa diremehkan dan menjadi lebih marah. Wanita sekarang lebih marah mengenai diremehkan daripada tentang XYZ. 4. Pria merasakan ketidaksetujuan si wanita dan menjadi marah. Pria menyalahkan wanita karena membuatnya marah dan mengharapkan permintaan maaf untuk berdamai. 5. Wanita minta maaf dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Atau ia menjadi lebih marah dan pertengkaran itu berkobar menjadi pertempuran. Dengan kesadaran yang lebih jelas mengenai anatomi sebuah pertengkaran, saya sanggup menguraikan masalah ini dengan lebih adil. Mengingat bahwa kaum wanita datang dari Venus, saya berlatih untuk tidak menyalahkannya karena marah. Sebagai gantinya, saya berusaha memahami bagaimana saya telah membuatnya marah. Dan saya perlihatkan padanya bahwa saya memperhatikannya. Meskipun ia menyalahartikan saya, kalau ia merasa terluka oleh saya perlu mengatakan padanya bahwa saya menyayanginya dan saya menyesal. Kalau ia marah, saya belajar untuk terlebih dahulu mendengarkan. Kemudian dengan tulus mencoba memahami apa yang membuatnya kecewa. Kemudian mengatakan, aku menyesal telah membuatmu marah akibat ucapanku. Akibatnya langsung terasa. Kami tidak begitu sering lagi bertengkar. Tapi terkadang minta maaf amat sulit. Pada saat-saat demikian, saya menarik nafas dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam hati saya mencoba membayangkan perasaannya dan menemukan alasan dari sudut pandangnya. Kemudian saya berkata, aku menyesal telah membuatmu begitu kecewa. Meskipun ini bukan permintaan maaf, tapi menunjukkan bahwa aku menyayangimu. Dan tindakan tersebut banyak membantu. Pria jarang mengatakan aku menyesal, sebab di Mars hal itu berarti Anda telah berbuat salah dan Anda meminta maaf. Kaum pria jarang sekali mengatakan aku minta maaf, sebab di Mars itu berarti Anda telah melakukan kesalahan dan Anda minta maaf. Namun bila kaum wanita mengatakan aku menyesal, maksudnya adalah aku menaruh perhatian tentang apa yang kau rasakan. Itu tidak berarti mereka minta maaf karena melakukan kesalahan. Kaum pria yang membaca buku ini dan yang jarang mengatakan aku menyesal dapat menciptakan keajaiban-keajaiban dengan belajar menggunakan segi bahasa orang Venus ini. Cara paling gampang untuk mengalihkan pertengkaran adalah dengan mengatakan, aku menyesal. Kebanyakan pertengkaran berkobar saat pria mulai meremehkan perasaan-perasaan wanita, dan si wanita menanggapi dengan menunjukkan sikap tak senang.
Sebagai pria, saya belajar untuk mengiyakan. Istri saya berlatih mengungkapkan perasaan-perasaannya secara lebih langsung tanpa menolak saya. Akibatnya, pertengkaran berkurang dan sebaliknya, lebih banyak cinta serta kepercayaan. Tanpa kesadaran baru ini, barangkali kita masih sering menghadapi pertengkaran yang sama. Untuk mencegah pertengkaran-pertengkaran yang menyakitkan, pria perlu menyadari sikap meremehkan yang muncul tanpa disadari, sedangkan wanita secara tak sadar suka mengirimkan pesan-pesan penolakan. Bagaimana pria secara tak sadar memulai pertengkaran? Cara paling lazim yang digunakan pria untuk memulai pertengkaran adalah dengan meremehkan perasaan atau sudut pandang wanita. Kaum pria tidak menyadari sikap meremehkan ini. Misalnya, seorang pria menganggap enteng perasaan-perasaan negatif seorang wanita. Ia mengatakan, jangan merisaukan hal itu. Bagi pria lain, ungkapan ini akan kedengaran bersahabat. Tapi bagi wanita yang menjadi pasangan intimnya, ungkapan tersebut tidak berperasaan dan menyakitkan hati. Pada contoh lainnya, pria barangkali berusaha menyelesaikan kekecewaan wanita dengan mengatakan, itu bukan masalah besar. Kemudian, ia memberikan pemecahan praktis untuk kesulitan tersebut dengan harapan istrinya akan merasa lega dan bahagia. Pria tidak memahami bahwa wanita merasa diremehkan dan tidak didukung. Wanita tak dapat menghargai pemecahan dari pria sampai pria mengiyakan kebutuhannya untuk marah. Contoh paling umum adalah saat pria membuat marah wanita. Secara nalurinya, ia ingin membuat si wanita merasa lebih enak dengan menjelaskan mengapa si wanita seharusnya tidak marah. Dengan yakin, pria menjelaskan bahwa ia mempunyai alasan yang sangat rasional, logis, dan baik untuk tindakannya. Ia tidak mempunyai bayangan bahwa sikap ini membuat wanita merasa seolah-olah tidak berhak marah. Saat pria menjelaskan sikapnya, wanita merasa si pria tidak menaruh perhatian akan perasaan-perasaannya. Agar dapat mendengarkan alasan-alasan lain dari pihak pria, mula-mula wanita ingin si pria mendengarkan alasan-alasannya mengapa ia marah. Pria harus menunda penjelasannya dan mendengarkan dengan penuh pengertian. Setelah pria mulai menaruh perhatian terhadap perasaan-perasaan wanita, wanita pun merasa didukung. Perubahan pendekatan ini memerlukan latihan, tapi dapat dicapai. Biasanya saat wanita menyampaikan perasaan-perasaan kecewa, frustasi, atau keresahannya, setiap sel di dalam tubuh pria secara naluriah menanggapi dengan sederetan penjelasan dan pembenaran yang dirancang untuk menghilangkan perasaan-perasaan marah wanita itu. Pria tidak pernah bermaksud memperburuk masalahnya. Kecenderungannya mengabaikan perasaan hanya merupakan naluri Marsnya. Tapi dengan memahami bahwa reaksi-reaksi otomatis ini tidaklah produktif, pria dapat melakukan perubahan. Berkat kesadaran yang makin besar dan pengalaman-pengalaman tentang apa yang cocok bagi wanita, pria dapat melakukan perubahan ini. Bagaimana wanita secara tak sengaja memulai pertengkaran? Umumnya wanita secara tak sadar memulai pertengkaran dengan tidak secara lugas menyampaikan perasaan-perasaan mereka. Bukannya secara langsung mengungkapkan rasa tak suka atau kekecewaannya, wanita mengajukan pertanyaan retoris dan secara tak sadar atau secara sadar menyampaikan pesan penolakan. Meski terkadang bukan ini pesan yang ingin disampaikannya. Pada umumnya, itulah kesan yang diterima pria. Misalnya, jika pria terlambat, si wanita merasa, aku tak suka menunggu kalau kau terlambat, atau aku khawatir ada apa-apa denganmu. Ketika si pria tiba, bukannya langsung menyampaikan perasaan-perasaannya, si wanita mengajukan pertanyaan retoris seperti, mengapa kau begitu terlambat? Atau, aku mesti bagaimana kalau kau begitu terlambat? Atau, mengapa kau tidak menelepon?
Tentunya, bertanya mengapa kau tidak menelpon. Boleh-boleh saja kalau Anda dengan tulus mencari alasan yang sah. Tapi, bila wanita marah, nada suaranya seringkali mengungkapkan bahwa ia tidak mencari jawaban yang sah, melainkan menegaskan bahwa tak ada alasan yang dapat diterima atas keterlambatan itu. Mendengar pernyataan seperti, "Kenapa kau begitu terlambat?" atau "Kenapa tidak menelpon?" Pria bukannya mendengarkan perasaan-perasaan wanita itu, melainkan mendengarkan penolakannya. Ia merasa si wanita ingin ikut campur, menolongnya agar lebih bertanggung jawab. Ia merasa diserang dan menjadi defensif. Wanita tidak mempunyai bayangan betapa menyakitkan penolakannya itu bagi pria. Seperti halnya membutuhkan penghargaan, pria membutuhkan persetujuan. Semakin pria mencintai wanita, semakin ia membutuhkan persetujuannya. Ia lalu ada pada permulaan suatu hubungan. Entah si wanita menunjukkan bahwa ia menyetujui si pria, atau si pria merasa yakin ia akan memperoleh persetujuan wanita itu. Yang terpenting, persetujuan itu ada. Bahkan seandainya si wanita pernah dilukai oleh pria-pria lain atau ayahnya, ia tetap perlu memberikan persetujuan pada permulaan hubungan itu. Ia barangkali merasa dia pria yang istimewa, tidak seperti pria-pria lain yang kukenal. Wanita yang menarik kembali persetujuannya sangat menyakitkan bagi pria. Kaum wanita biasanya tidak menyadari hal ini. Kalaupun melakukannya, mereka merasa tindakan ini benar. Alasan ketidakpekaan ini adalah wanita tidak menyadari betapa penting persetujuan itu bagi pria. Namun wanita dapat belajar untuk tidak sependapat dengan tingkah laku pria dan masih menghargai kepribadian pria itu. Agar merasa dicintai, pria ingin wanita menghargai dirinya. Meski seandainya si wanita tidak menyetujui tingkah laku pria tadi. Biasanya, jika wanita tidak setuju dengan tingkah laku pria dan ingin mengubahnya, wanita itu akan menolak pria tadi. Tentu saja ada saat-saat ia bersikap lebih setuju dan kurang setuju, tapi bersikap tidak setuju sangat menyakitkan dan melukai hati pria. Kebanyakan pria terlampau malu untuk mengakui betapa mereka membutuhkan persetujuan. Mereka barangkali berusaha keras membuktikan bahwa mereka tak peduli. Tapi mengapa mereka segera menjadi dingin, menjauh, dan defensif jika kehilangan persetujuan wanita? Sebab tidak memperoleh apa yang mereka butuhkan terasa menyakitkan. Salah satu alasan mengapa pada tahap awal hubungan begitu berhasil adalah pria masih dalam kemurahan hati wanita. Ia masih merupakan ksatria dengan baju zirah berkilauan. Pria menerima persetujuan wanita dan karenanya semangatnya tinggi. Tapi begitu pria mulai mengecewakan wanita, ia langsung jatuh. Ia kehilangan persetujuan si wanita. Secara mendadak, ia dibuang dan dikucilkan. Pria dapat mengatasi kekecewaan wanita. Tapi jika kekecewaan itu diungkapkan dengan penolakan atau ketidaksetujuan, pria merasa terluka oleh wanita itu. Wanita umumnya menginterogasi pria mengenai tingkah lakunya dengan nada tidak setuju. Mereka melakukan ini karena mereka pikir hal tersebut akan membuatnya jera. Padahal tidak demikian halnya. Ini malah akan menciptakan rasa takut dan kebencian. Dan lambat laun, pria semakin tidak bersemangat. Menyetujui pria berarti melihat alasan-alasan baik di balik yang dilakukannya. Meskipun ia kurang bertanggung jawab, malas, atau kurang rasa hormat, jika si wanita mencintainya, ia dapat mencari dan mengenali kebaikan di dalam diri pria itu. Menyetujui berarti menemukan maksud yang penuh cinta atau kebaikan di balik tingkah laku luarnya.
Memperlakukan pria seolah-olah ia tidak mempunyai alasan yang baik untuk apa yang dilakukannya berarti menarik persetujuan yang dahulu diberikan dengan begitu murah hati pada awal hubungan tersebut. Wanita perlu mengingat bahwa ia masih dapat memberikan persetujuan meski tidak sependapat. Dua persoalan kritis yang menimbulkan pertengkaran adalah: 1. Pria merasa wanita tidak menyetujui sudut pandangnya. 2. Atau wanita tidak menyetujui cara yang digunakan pria itu untuk berbicara dengannya. Kapan pria amat memerlukan persetujuan wanita? Kebanyakan pertengkaran terjadi bukan karena dua orang tidak sepakat, melainkan karena prianya merasa si wanita tidak menyetujui sudut pandangnya, atau wanitanya tidak menyukai cara bicara pria tersebut kepadanya. Wanita mungkin seringkali tidak menyetujui si pria karena pria itu tidak mengiyakan sudut pandangnya atau berbicara tidak dengan cara penuh kasih sayang. Kalau pria dan wanita belajar untuk menyetujui dan mengiyakan, mereka tak perlu bertengkar. Mereka dapat berbicara dan merundingkan perbedaan-perbedaan. Saat pria membuat kesalahan atau lupa berbelanja atau memenuhi tanggung jawab tertentu, wanita tidak menyadari betapa peka perasaan pria itu. Inilah saatnya pria paling membutuhkan cinta wanita itu. Menarik persetujuannya pada tahap ini akan menyebabkan pria itu sangat terluka. Wanita barangkali tidak menyadari hal itu. Mungkin ia cuma merasa kecewa, tapi pria merasakan penolakan si wanita. Salah satu cara wanita tanpa sadar menyampaikan penolakan adalah dengan mata dan nada suara. Kata-kata yang dipilihnya barangkali penuh cinta, tapi pandangan dan nada suaranya dapat melukai pria. Akibatnya, pria menunjukkan reaksi defensif agar si wanita merasa bersalah. Pria mengabaikan dan membenarkan dirinya sendiri. Pria amat mudah memulai pertengkaran jika mereka telah melakukan kesalahan atau membuat marah wanita yang dicintainya. Bila pria mengecewakan pria, ia ingin menjelaskan kepada si wanita mengapa si wanita seharusnya tidak menjadi marah. Pria mengira alasan-alasannya bisa membuat wanita itu merasa lebih baik. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang marah sangat perlu didengarkan dan diiyakan. Cara mengungkapkan perbedaan-perbedaan Anda tanpa bertengkar. Tanpa model-model peran yang sehat, mengungkapkan perbedaan dan ketidaksetujuan amatlah sulit. Kebanyakan orang tua kita sama sekali tidak bertengkar, atau kalau bertengkar dengan cepat, pertengkaran itu menjadi pertempuran. Denah berikut mengungkapkan bagaimana pria dan wanita secara sadar menciptakan perdebatan dan menyarankan pilihan-pilihan yang sehat. Pada masing-masing jenis argumen yang terdaftar di bawah, saya mula-mula mengajukan pertanyaan retoris yang barangkali diajukan wanita, serta bagaimana pria menafsirkan pertanyaan itu. Kemudian, saya menunjukkan bagaimana pria menjelaskan dirinya sendiri dan bagaimana wanita merasa diremehkan dengan apa yang didengarnya. Akhirnya saya menyarankan bagaimana pria dan wanita dapat mengungkapkan diri masing-masing agar lebih mendukung dan menghindari pertengkaran. Selanjutnya adalah anatomi pertengkaran. Ada 7 contoh yang disampaikan oleh John Gray pada bukunya. Saya tidak membacakan satu persatu, hanya kesimpulannya saja. Anatomi pertengkaran 1. Kalau pria pulang terlambat. Pertanyaan retoris, pesan yang didengar pria, penjelasan pria, pesan yang didengar wanita, bagaimana wanita memperkecil sikap menolak, bagaimana pria dapat lebih menghargai.
Anatomi pertengkaran 2. Saat pria lupa sesuatu. Pertanyaan retoris wanita, pesan yang didengar pria, penjelasan pria. Pesan yang didengar wanita, bagaimana wanita memperkecil sikap menolak. Bagaimana pria dapat bersikap lebih menghargai. Anatomi pertengkaran contoh ketiga. Saat pria kembali dari guanya. Pertanyaan retoris wanita, pesan yang didengar pria, penjelasan pria, pesan yang didengar wanita. Bagaimana wanita dapat mengurangi penolakannya. Bagaimana pria dapat lebih menghargai. Anatomi pertengkaran. Contoh keempat. Bila pria mengecewakan wanita. Pertanyaan retoris wanita. Pesan yang didengar pria, penjelasan pria. Pesan yang didengar wanita. Bagaimana wanita dapat mengurangi penolakannya. Bagaimana pria dapat lebih menghargai. Anatomi pertengkaran. Contoh kelima. Bila pria tidak menghormati perasaan wanita dan melukai hatinya. Pertanyaan retoris wanita. Pesan yang didengar pria. Penjelasan pria. Pesan yang didengar wanita. Bagaimana wanita dapat mengurangi penolakannya. Bagaimana pria dapat lebih menghargai. Anatomi pertengkaran contoh ke-6. Bila pria tergesa-gesa dan wanita tidak menyukainya. Pertanyaan retoris wanita. Pesan yang didengar pria. Penjelasan pria. Pesan yang didengar wanita. Bagaimana wanita dapat mengurangi penolakannya. Bagaimana pria dapat lebih menghargai. Anatomi pertengkaran contoh ke-7. Contoh terakhir. Bila wanita merasa diremehkan dalam pembicaraan. Pertanyaan retoris wanita. Pesan yang didengar pria. Penjelasan pria. Pesan yang didengar wanita. Bagaimana wanita dapat mengurangi penolakannya. Bagaimana pria dapat lebih menghargai. Mungkin ada baiknya masing-masing contoh ini di-pause untuk dibaca oleh pendengar video bab 9 ini. Memberi dukungan pada saat-saat sulit. Setiap hubungan mengalami saat-saat sulit. Saat-saat itu muncul karena berbagai alasan seperti kehilangan pekerjaan, kematian, penyakit, atau tidak cukup beristirahat. Pada saat-saat sulit ini, yang paling penting adalah mencoba berkomunikasi dengan penuh cinta, mengiyakan dan menyetujui. Selain itu, kita perlu menerima dan mengerti bahwa kita dan pasangan kita tidak senantiasa sempurna. Dengan belajar berkomunikasi secara berhasil dalam menanggapi kekecewaan-kekecewaan kecil dalam suatu hubungan, akan lebih mudah mengatasi tantangan-tantangan yang lebih besar saat tantangan-tantangan itu tiba-tiba muncul. Pada masing-masing contoh di atas, saya menempatkan wanita pada peran marah dan pria karena sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan pria itu. Tentu saja pria dapat pula marah pada wanita. Dan saran saya di atas berlaku pula bagi kedua jenis kelamin. Bila Anda sedang menjalin hubungan, menanyakan tanggapan pasangan Anda terhadap saran-saran di atas akan merupakan latihan yang bermanfaat. Luangkanlah waktu saat Anda tidak sedang marah pada pasangan Anda untuk menemukan kata-kata mana yang paling baik baginya dan menyampaikan apa yang paling cocok bagi Anda. Menyusun sejumlah pernyataan yang disetujui bersama sebelumnya dapat sangat bermanfaat untuk menetralisir ketegangan saat muncul konflik. Selain itu, ingatlah bahwa betapapun tepatnya pilihan kata-kata Anda, perasaan di balik kata-kata itulah yang paling penting. Bahkan, kalaupun Anda menggunakan ungkapan-ungkapan sebagaimana daftar di atas, jika pasangan Anda tidak merasakan cinta
penghargaan, dan persetujuan Anda, ketegangan akan terus meningkat. Seperti saya sebutkan sebelumnya, terkadang pemecahan yang paling baik untuk mencegah pertengkaran adalah melihat munculnya pertengkaran itu dan menghindari untuk sementara. Luangkan waktu untuk menyusun kekuatan agar Anda dapat berkumpul lagi dengan pengertian, penerimaan, penghargaan, dan persetujuan yang lebih besar. Membuat beberapa perubahan ini barangkali pada mulanya terasa canggung atau bahkan terlalu menguasai. Banyak orang menganggap cinta berarti mengatakan sebagaimana adanya. Namun pendekatan yang terlalu langsung ini tidak memperhitungkan perasaan-perasaan si pendengar. Orang masih dapat bicara jujur dan lugas mengenai perasaan-perasaannya tanpa menyakiti atau melukai hati. Dengan mempraktikkan beberapa saran yang terdaftar di atas, Anda dapat memperluas dan melatih kemampuan Anda untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih penuh kasih sayang dan kepercayaan. Lama-kelamaan, hal itu akan menjadi lebih otomatis. Jika saat ini Anda terlibat dalam suatu hubungan dan pasangan Anda sedang berusaha menerapkan sejumlah saran di atas, camkanlah bahwa saran-saran itu hanya upaya untuk lebih mendukung. Pada awalnya, ungkapan-ungkapan mereka barangkali tampaknya bukan saja tidak wajar, melainkan juga tidak tulus. Tidaklah mungkin mengubah kebiasaan lama dalam sekejap. Hargailah setiap langkah mereka. Kalau tidak, mereka akan cepat menyerah. Mencegah pertengkaran melalui komunikasi yang penuh cinta. Perkelahian dan pertengkaran yang penuh emosi dapat dicegah bila kita memahami apa yang dibutuhkan pasangan kita dan ingat untuk memberikannya. Kisah berikut menjelaskan bagaimana wanita menyampaikan secara langsung perasaan-perasaannya. Dan jika pria menghargai perasaan-perasaan itu, pertengkaran dapat dicegah. Saya ingat, suatu ketika saya pergi berlibur bersama istri saya. Sewaktu meluncur di dalam mobil, bebas bersantai setelah minggu yang penuh kesibukan, saya berharap Boni bahagia dengan liburan yang hebat ini. Sebaliknya, Boni mengeluh berat dan berkata, "Aku merasa hidupku seperti siksaan lambat dan panjang." Saya berhenti, menarik nafas panjang, kemudian menjawab, "Aku mengerti maksudmu. Aku merasa setiap tetes kehidupanku diperas habis." Waktu mengatakan ini, saya membuat gerakan sedang memeras air dari selai kain. Boni menganggukkan kepalanya tanda setuju, dan saya kaget ketika ia tiba-tiba tersenyum, kemudian mengalihkan pembicaraan. Ia mulai berbicara mengenai betapa gembiranya ia akan menempuh perjalanan ini. 6 tahun yang lalu, hal ini tak mungkin terjadi. Kami pasti akan bertengkar dan saya secara keliru akan menyalahkan pertengkaran itu kepadanya. Saya pasti akan marah karena ia mengatakan hidupnya merupakan siksaan lambat dan panjang. Saya akan menganggap hal itu sebagai serangan hebat dan merasa bahwa Boni sedang mengeluh mengenai saya. Saya tentunya akan bersikap defensif dan menjelaskan bahwa hidup kami bukanlah suatu siksaan dan bahwa Boni seharusnya berterima kasih karena kami akan menempuh liburan yang begitu menyenangkan. Kemudian kami akan bertengkar dan menjalani liburan yang menyedihkan dan panjang. Semua ini terjadi karena saya tidak mengerti dan menghargai perasaan-perasaannya. Kali ini saya mengerti. Ia mengungkapkan perasaannya saat itu. Itu bukan pernyataan mengenai saya. Karena saya memahami hal ini, saya tidak bersikap defensif. Berkat komentar saya, ia merasa sepenuhnya dibenarkan. Sebagai tanggapan, ia bersikap sangat menerima dan saya merasakan cinta, penerimaan, dan persetujuannya. Karena saya telah belajar
untuk menghargai perasaan-perasaannya. Ia memperoleh cinta yang layak diterimanya, dan kami tidak bertengkar. Pada bab 9 ini, mencegah pertengkaran, terasa sekali sebenarnya banyak hal yang lebih baik kita baca langsung dibanding mendengarkan apa yang dibacakan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kita akan lanjutkan dengan bab 10. Semangat pagi.